Hukiyah dihikayatkan kanatil qudot fi bani Israil salasatan, adalah hakim pada masa Bani Israel pada waktu itu ada 3 orang. Ya. Fa arsalallahu lahum malakan, maka Allah mengutus malaikat yamtahinuhum, untuk menguji 3 orang ini. Ya, Allah berhak menguji hambanya dengan cara mengutus malaikat. Ya pasti malaikat ini menjelma, kalau nggak menjelma ya nggak ketemu lah. Malaikat dari cahaya, kita ini dari tanah, ya nggak ketemu, nggak kelop saudara-saudara. Maka mau nggak mau malaikat berupa manusia, ya. Jadi menjelmalah itu malaikat manusia. Ya. Kemudian diceritakan bahwa jada rajulan yasqi baqaratan, maka malaikat ini yang sudah berupa manusia mendapatkan ya, seorang laki-laki sedang memberi minum sapinya. Yaski bakorotan alamain, memberi minum sapinya dengan air. Wa khalfaha ijlatun, sedangkan di belakang sapi tersebut, yaitu di belakangnya anak sapi. Ya, dinungguin tuh anak sapi. Ya. Jadi induknya di depan, anaknya di belakang. Ini ceritanya ramai nih saudara-saudara nih. Pada ahal malaku, maka malaikat memanggil anak sapi itu. Ya malaikat kan sakti mandraguna, pakai cara apa? Pakai sweet begitu kan. Akhirnya itu anak meninggalkan induknya, mengikuti seseorang yang tadi jelmaan malaikat. Ini malaikat yang menjelma manusia mengendarai kuda. Jadi dengan kudanya dia bisa menarik anak dari sapi tersebut. Ya. Tuh dikatakan fada'ahal malaku, maka malaikat ya memanggil anak sapi ya dengan caranya lah. Ya. Wa huwa raqibun, sedangkan malaikat berkendaraan farosan seekor seekor faros, kuda. Fatabi'at hal ijlatu, maka anak sapi ini mengikuti kuda. Kesimpulannya ini malaikat yang berupa manusia mengakui bahwa anak sapi milik dia. Maka ini pemilik sapi marah ini. Mana dia anak sapi gua? Waduh, dibawa oleh kuda itu. Ngikutin kuda aja. Disirep apa itu. Jadi anak sapi ini ngikutin kuda aja yang dikendarai oleh malaikat yang menjelma manusia. Pemiliknya marah ini. Akhirnya pergilah mereka berdua ke pengadilan. Nah, pengadilan. Ntar nih malaikat yang berupa manusia dipunya mutiara. Nih disogok dengan mutiara. Wah nggak main-main, itu berapa miliar itu. Sogok dengan mutiara. Di samping itu buktinya, lihat katanya, wahai hakim, lihat. Itu anak sapi milik saya, kok diakuin oleh pemilik sapi itu. Coba aja lihat, saya jalan tuh kuda saya diikutin. Ini kan berarti punya saya. Ini si hakim Semprul, ya ikut aja udah, apalagi dapat 1 mutiara itu. Ini dia, begitu ceritanya. Dikatakan fatabi'at hal ijlatu fatakhasama, maka keduanya bertengkar. Artinya yang bertengkar ini malaikat yang mengendarai kuda dengan pemilik anak sapi. Ya, jadi tadi kan ada sapi, biangnya lagi minum, anaknya di belakang. Pasti ada pemiliknya. Ya, mungkin pemiliknya sedang duduk-duduk begitu. Tahu-tahu anak sapi ngikutin kuda. Itu kan yang aneh. Jadi keduanya bertengkar. Ya, pemilik anak sapi dengan malaikat yang mengendarai kuda. Faja'a ilal qadil awal. Maka keduanya datanglah ke hakim pertama. Hakim pertama begitu. Nah, ini ujian berat ini. Hakim pertama disogok.
pada fa'a ilaihil malaku durrotan, maka malaikat yang berupa manusia tadi memberikan satu buah mutiara, kanat ma'ahu, yang ini mutiara bersama malaikat, artinya milik dia memang diberikan. Seraya berkata, wa qala lahu uhkum bi annal ijlata li, putusin wahai hakim bahwa anak sapi milik saya, nih saya kasih, dan buktikan juga ini. Jadi secara kasat mata begitu, secara kelihatan ya anak sapi milik dia lah, milik malaikat tadi. Dengan bukti anak sapi selalu mengikut, kan biasanya kan begitu, si buntut ngikutin yang depannya ini, berarti yang depan ini semacam pemiliknya, tapi kan nggak mesti ya. Kemudian dikatakan wa qala lahu uhkum bi annal ijlatali, qala bimadza ahkum. Mula-mula ini hakim menolak ini, ya, menolak memutuskan bahwa anak sapi milik itu malaikat, ya. Maka dibilang bimadza ahkum, dengan apa saya putusin, artinya apa buktinya ntar, ya, secara pengadilan kan mesti ada bukti. Kalau nggak ada bukti ya istilahnya ini batal demi hukum, kan begitu, ada istilah batal demi hukum. Hukum ini memutuskan bila mana ada bukti. Kalau ada bukti orang nggak bisa mengelak, ya, walaupun bisa saja buktinya itu aspal, asli palsu begitu. Jadi buktinya palsu, sepertinya kayak asli gitu. Ya lebih-lebih kan zaman sekarang orang pandai, maka zaman sekarang tuh pengadilan orang-orang butuh pengacara, karena kan dia sering berkecimpung dalam urusan debat dan sebagainya begitu. Maka tuh pengacara ya pasang harga itu. Ada istilah ya tak gentar, apa itu yang itu yang bayar itu. Maju tak gentar pokoknya. Membela yang bayar. Itu kan bayarannya gede. Iya, bayarannya gede saudara-saudara tuh jadi lawyer. Kemudian jadi kata ini hakim, dengan apa dong saya hukum bahwa anak sapi milik kamu wahai malaikat? Tapi dia nggak mengatakan malaikat. Ini malaikat yang menjelma manusia. Nah, kata malaikat ya mengajarkan kepada hakim, kalau pengen tahu buktinya begini katanya. Arsilil faras wal baqarah wal ijlata. Sekarang caranya kamu lepas wahai hakim. Ini kuda saya, kamu lepas. Ya, kemudian lepas juga tuh sapi biangnya, dan juga lepas juga anak sapi. Nanti kira-kira ini anak sapi ngikut siapa ini? Bisa banget ya. Fa in tabi'atil faras fahiyali katanya. Bila mana anak sapi ini mengikuti kuda, berarti anak sapi milik saya. Ya, orang itu nggak berhak menuntut saya itu. Ya seandainya ini anak sapi mengikuti sapi, ya ini pemilik petani tersebut yang punya sapi begitu. Ya, ini bukti-buktian ini istilahnya, buktinya nggak konkret sebetulnya, nggak kuat para hadirin, nggak akurat begitu. Ya. Nah setelah dilepas begitu Pak Arsalaha, maka dilepaslah itu kudanya, ya, dilepaslah sapi, dilepaslah anak sapi. Nah, ini anak sapi ini ngikut siapa ini? Tahu-tahu dilihat katanya patabiatil parosa, anak sapi ngikutin kuda. Iya, akhirnya kata hakim, wah bener dah, anak sapi milik kamu, kamu yang menang. Di samping tadi disogok lagi, di samping disogok, dan dia terpengaruh dengan bukti si malaikat tadi yang menguji, ya, dengan cara begitu. Kok semudah itu bukti? Ya, jadi patokannya ngikut, ini anak sapi ngikut yang mana? Kalau ngikut sapi, berarti ini pemilik petani ini, pemilik sapi itu. Kalau ngikut kuda ya jadi milik malaikat itu. Ya. Jadi kesimpulannya menang dia.
pada hakim pertama. Mungkin istilah ini hakim apa ini? Hakim pengadilan tingkat pertama ini. Naik ke hakim kedua ini. Wa ataya lil qadi tsani. Naik ke hakim yang kedua. Ya. Kemudian ya ceritanya hampir sama lah. Ya, datang ke hakim kedua, wahai hakim, ini ada persengketaan antara saya dengan orang ini, dengan petani ini yang punya sapi. Dibilang anaknya anak sapi dia, padahal ini anak sapi milik saya. Ya biasalah disogok lagi dengan satu mutiara. Ya. Itu dikatakan wa ataya lil qadi tsani. Maka keduanya mendatangi hakim kedua. Keduanya ini yaitu malaikat dengan pemilik sapi. Keduanya datang ke hakim yang kedua. Fahakama kadzalik wa akhadha durratan. Maka hakim kedua sama, dia memutuskan bahwa anak sapi milik daripada penunggang kuda yang malaikat tadi. Ya. Dan dia terima itu sogokannya. Nah yang ketiga ini, yang lain ini. Yang ketiga nih hebat ini hakim. Pakai akal dia. Emang hakim itu harus banyak akalnya emang. Ya, banyak akalnya itu. Dikatakan begini nih. Wa ammal qadi tsalis, adapun hakim ketiga, pada fa'alahul malak durratan. Maka penunggang kuda yang malaikat tadi mula-mula memberikan mutiara lagi sogokannya. Wa qala lahu, sambil berkata, uhkum bainana, wahai hakim ketiga, putusin nih. Ya, biar pasti banget ya. Hakim pertama saya menang, hakim kedua saya dimenangkan begitu. Nah sekarang hakim terakhir kamu ini, tolong putusin ini. Ya, saya berebut tentang anak sapi. Saya bilang anak sapi milik saya, kata penunggang kuda. Kata pemilik sapi, ya ini milik saya begitu. Ketika penunggang kuda yaitu malaikat berbicara demikian, ya supaya putusin dan diberikan sebuah mutiara, apa jawabnya? Faqala inni haidun, begitu. Berkata ini malaikat berkata ini hakim yang ketiga, apa yang dibilang? Saya lagi men, begitu ngomongnya. Apa hubungannya ya, lucu. Saya lagi haid ini. Anda kenal haid ya? Haid itu kebiasaan perempuan alias datang bulan ya. Aneh, saya nggak bisa mutusin, saya lagi men ini, lagi men. Lucu nih omongannya, kemana-mana. Kata orang sekarang nggak connect ini. Kok saya lagi men, ini haidun, begitu. Nah, malaikat yang penunggang kuda ini berkata, subhanallah, dia tercengang begitu. Maha suci Allah. Ayahidu dzakar, emang laki-laki mengalami men? Ini kata ini malaikat penunggang kuda menjawab dari hakim. Ketika disuruh mutusin, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya lagi haid, katanya. Dibalikin, emang laki-laki haid? Kan yang haid perempuan. Ya. Kok laki-laki haid? Akhirnya ini qadi, ini hakim menjawab. Faqala lahul qadi. Ya. Ini hakim yang ketiga ini menjawab lagi, subhanallah, maha suci Allah. Atalidul farasu baqaratan. Apakah kuda bisa melahirkan sapi? Ya, kalau kamu bilang laki-laki nggak mungkin mengalami men. Nah sekarang apakah mungkin ya kuda punya anak? Mungkin nggak? Nah iya ini nggak benar nih. Hebat sekali dia. Dia hanya pakai kalimat saya lagi haid. Dibalikin, loh, mau istilahnya laki-laki haid. Dibalikin lagi sama ini kadi, sama ini hakim. Begitu juga, apa mungkin kuda itu melahirkan sapi, anak sapi? Nggak mungkin. Ya kuda melahirkan anak kuda, berarti bukan milik kamu ini. Ya, ini milik pemilik sapi. Ya, akhirnya dimenangin dia. Wah disinilah saudara-saudara. Ya, hakim ketiga ini cerdas dia. Dengan begitu aja dalilnya dah nggak repot-repot. Dikatakan atalidul farasu baqaratan. Ya, apakah kuda bisa melahirkan sapi? Ya, dijawab nggak bisa. Akhirnya fahakama. Maka pengadilan ini hakim ketiga memutuskan
biha li sahibiha, bahwa anak sapi milik petani tersebut yang punya sapi induk ya. Zakara dzalikal Fasni, ini diterangkan oleh Imam Fasni. Nah, inilah saudara-saudara contoh ya bagaimana jadi hakim harus cerdas dan bagaimana seorang hakim harus menjaga dirinya jangan sampai disogok.